Pernahkah Anda mendengar istilah bonus demografi? Istilah ini mungkin sangatlah baru bagi kita semua. Wajar, karena menurut Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Badan Pusat Statistik Razali Ritonga, Indonesia baru masuk era bonus demografi sejak tahun 2012. Puncaknya sendiri akan terjadi pada tahun 2028 hingga 2030. Dan diperkirakan akan berakhir pada tahun 2045 sampai 2050. Apakah bonus demografi itu? Bonus demografi diartikan secara sederhana sebagai sebuah kondisi di mana jumlah penduduk terbanyak adalah pada usia produktif. Puncak penduduk akan seperti belah ketupat, di mana jumlah usia produktif akan berada di tengah-tengah, sehingga bisa menyangga usia lanjut di atasnya dan juga usia muda di bawahnya. Jadi angka ideal penduduk itu diukur untuk bonus demografi dengan angka beban tanggungan ya. Angka beban tanggungan penduduk yang dihitung 50, artinya 2 orang usia produktif usia 15-64 tahun menanggung 1 orang non produktif kurang dari 15 tahun dan atau lebih dari 65 tahun. Hal senada diungkapkan Ketua Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Sony B. Harmadi, PhD. Sony mengacu pada buku proyeksi penduduk yang dibuat Bappenas, bahwa Indonesia mulai masuk kondisi bonus demografi itu sejak tahun 2012. Pada saat itu, angka rasio ketergantungan sudah di bawah 50. Kalau menyebut angka 50, berarti 50/100 atau 50 penduduk usia tidak produktif ditanggung oleh 100 penduduk usia kerja. Sejak tahun 2012, rasio ketergantungan di Indonesia turun terus, tetapi nanti akan naik lagi setelah sampai pada titik terendah. Kapan titik terendah itu terjadi? Diperkirakan tahun 2028 ketika rasio ketergantungan berada di angka 46,9. Bonus demografi adalah sebuah potensi manfaat ekonomi yang kita peroleh akibat penduduk didominasi oleh penduduk usia produktif. Jadi kalau dalam bahasa sederhananya seperti itu. Intinya kalau bahasa lebih sederhana lagi, ini penduduk usia produktif kita banyak 15-64 tahun, penduduk usia kerjanya banyak, tetapi penduduk bukan usia produktifnya sedikit. Nah, penduduk usia non-produktif ini yang di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Apa yang paling berperan dalam pencapaian bonus demografi ini? Tentu tidaklah asing bagi kita jika mendengar tentang keluarga berencana atau KB. Akibat dari keberhasilan menurunkan angka kelahiran, serta bertumbuhnya anak-anak yang lahir pada tahun 70-an menjadi angkatan kerja, Indonesia berpeluang memperoleh bonus demografi pada periode tahun 2012 sampai 2045. Program KB menurunkan angka fertilitas total dari 5,6 anak per wanita pada tahun 1970 menjadi 2,6 pada tahun 2002. Walau angka fertilitas total tersebut tidak mengalami penurunan lagi sampai dengan tahun 2012, jumlah penduduk Indonesia akan terus meningkat. Dan pada tahun 2035 akan mencapai 305 juta jiwa. Diproyeksikan pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun selama periode 2010 hingga 2035 akan terus menurun dan akan menjadi 0,62% per tahun pada periode 2030 hingga 2035. Pemerintah memperkenalkan norma keluarga kecil bahagia sejahtera dengan tujuan masyarakat disadarkan bahwa keluarga kecil itu lebih mungkin melahirkan keluarga yang berkualitas, keluarga yang sejahtera dan bahagia. Karena itu diperkenalkanlah program keluarga berencana selama lebih kurang 32 tahun, dan karena gigihnya Indonesia melaksanakan program ini, maka Indonesia berhasil menurunkan rata-rata jumlah anak di keluarga itu dari 5,6 sekarang hanya menjadi 2,6. Bonus demografi adalah suatu peluang yang hanya satu kali terjadi dalam sejarah Republik kita. Bonus demografi tidak akan kembali lagi. Jika momentum yang langka ini berhasil dimanfaatkan dengan baik, maka keuntungan sosial ekonomi yang didapat oleh bangsa Indonesia sangat luar biasa. Namun sebaliknya,
Apabila tidak diantisipasi sejak dini, bonus demografi justru berpotensi menyebabkan tingginya angka ketergantungan penduduk dan berbagai masalah di kemudian hari. Tantangan ke depan secara garis besar ada dua hal. Yang pertama adalah globalisasi, dunia akan mengarah kepada single market, dan yang kedua adalah demokratisasi yang ditandai dengan keterbukaan dan partisipasi publik. Nah, keduanya membutuhkan satu kata kunci, kompetisi. Kompetisi berarti sumber daya manusia harus lebih baik, bahkan bisa menyaingi dunia sekitar kita. Sebagai instansi pemerintah yang bertugas melaksanakan diseminasi informasi publik, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika berkewajiban untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bonus demografi. Sosialisasi dan edukasi di ruang publik perlu terus dilakukan melalui berbagai wahana dan media. Ini dimaksudkan agar peluang demografi tidak terbuang percuma atau malah menjadi malapetaka.